di sebuah kota kecil yang dikelilingi hutan dan sungai jernih, hiduplah seorang gadis bernama Nira. Wajahnya sangat cantik, bak bunga yang baru mekar di pagi hari. Siapapun yang melihatnya akan terpesona. Namun, di balik kecantikannya, Nira menyimpan sifat yang membuat orang-orang menjauh. Ia sangat serakah. Sejak kecil, Nira selalu ingin memiliki segalanya. Ketika teman-temannya bermain dan berbagi makanan, Nira memilih menyendiri dengan makanan miliknya yang melimpah. Ia enggan berbagi. Saat dewasa, sifat itu semakin menjadi. Ia tak segan merebut milik orang lain, bahkan milik sahabatnya sendiri. Ia mencuri perhiasan milik tetangga, menipu pedagang, dan menimbun kekayaan yang sebenarnya bukan haknya. Suatu malam, ketika Nira sedang menghitung emas curiannya di kamar yang megah, terdengar suara ketukan di jendela. Ia mengintip dan melihat seorang perempuan tua berjubah hitam. Wajahnya penuh keriput namun matanya tajam menatap. "Berbagilah, Nira, kekayaan yang kau kumpulkan bukan milikmu," ucap perempuan tua itu tanpa memperkenalkan diri. Nira hanya tertawa sinis. "Kenapa aku harus berbagi? Aku bekerja keras untuk mendapatkannya." "Kerja keras atau licin?" tanya si nenek dengan suara tenang namun menusuk. Seketika angin dingin berembus masuk ke kamar. Nira, lilin-lilin padam satu persatu. Tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba tetap tenang. "Pergi dari sini," teriaknya. Tapi si nenek tidak pergi. Ia mengangkat tongkat kayu usangnya dan mengarahkannya pada Nira. Dalam sekejap, tubuh Nira mulai mengecil, rambutnya rontok, tangannya berubah menjadi cakar kecil. Dan ia menjerit histeris saat menyadari dirinya kini telah berubah menjadi seekor tikus abu-abu yang gemuk. "Aku akan memberimu waktu," kata si nenek sambil membungkuk. 30 hari sebagai tikus. Jika kau belajar makna berbagi dan menyesali keserakahanmu, kau akan kembali. Jika tidak, tikus akan menjadi wujudmu selamanya." Nira, yang kini kecil dan tak berdaya, berlari keluar rumah dengan ketakutan. Ia tak tahu kemana harus pergi. Siapa yang bisa ia percaya? Rumah-rumah yang dulu kecil kini menjulang seperti istana batu. Orang-orang yang ia kenal tak mengenalnya lagi. Bahkan, seorang anak kecil menjerit dan melemparnya dengan sendal saat ia mencoba mendekat. Hari-hari pertama, Nira bersembunyi di balik lemari, di bawah tangga, dan di sudut pasar. Ia mencuri remah-remah roti untuk bertahan hidup. Tapi semakin lama, ia mulai melihat sesuatu yang tak pernah ia sadari saat masih jadi manusia. Hari-hari berlalu perlahan. Sebagai tikus, Nira menyaksikan dunia dari sudut yang berbeda. Ia melihat anak-anak kecil yang saling berbagi makanan. Seorang ibu yang rela memberi nasi terakhirnya kepada pengemis tua. Dan pedagang yang membungkuskan buah gratis untuk nenek-nenek yang tak punya uang. Hal-hal yang dulu ia anggap remeh kini terasa hangat dan menyentuh. Suatu malam, Nira kelaparan dan menggigil kedinginan di dekat warung kecil milik seorang nenek penjual bubur. Ia mencoba mencuri sesuap bubur dari meja, tapi tangannya yang kecil dan gemetar membuat mangkuk itu terguling dan pecah. Nenek pemilik warung mendekat. Nira mundur ketakutan. Pikirnya nenek itu akan memukul atau mengusirnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Kasihan kau, kelaparan ya," kata si nenek dengan lembut. Ia mengambil semangkuk bubur hangat dan meletakkannya di lantai. Lalu duduk di bangku, menunggu dari jauh. Nira dengan hati-hati mendekat dan mulai makan. Saat itulah untuk pertama kalinya, air mata mengalir dari matanya yang kecil. Dalam hati ia berbisik, "Kenapa dulu aku tak pernah sebaik ini? Kenapa aku begitu serakah dan dingin?" Hari ke-18, Nira memutuskan untuk membantu tikus-tikus lain yang ia temui di gang-gang kota. Ia memberi petunjuk tempat makan, berbagi makanan yang ia temukan, bahkan membantu seekor tikus tua yang pincang menyeberangi jalan. Sedikit demi sedikit, hatinya berubah. Ia mulai merasakan sesuatu yang baru, ketenangan. Namun, waktu terus berjalan. Hari ke-25, ia bermimpi bertemu lagi dengan nenek berjubah hitam itu. Kali ini, nenek itu berdiri di tepi sungai, memandangi aliran air yang deras. "Kau mulai berubah, Nira, tapi perjalananmu belum selesai," ucapnya. Nira menunduk. "Apa yang harus aku lakukan?" "Temukan seseorang yang pernah kau sakiti, dan bantu dia dengan tulus. Bukan untuk kembali jadi manusia, tapi karena kau benar-benar ingin memperbaiki kesalahanmu." Dan pagi berikutnya, Nira terbangun dengan semangat baru. Ia tahu siapa yang harus ia temui. Ia harus kembali ke rumah.
Lani sahabat lamanya yang dulu ia hianati demi seruntai kalung emas. Nira menyelinap di antara pagar dan rerumputan menuju rumah Lani. Rumah itu tak lagi serapi dulu. Dindingnya mulai kusam dan kebun kecil di depannya tampak tak terurus. Hati Nira mencelos. Ia tak pernah tahu bahwa pengkhianatannya berdampak sejauh ini. Beberapa tahun lalu, Lani adalah sahabat paling setia. Mereka tumbuh bersama, berbagi mimpi dan tawa. Namun semuanya hancur saat Nira diam-diam mencuri kalung warisan Lani dan menjualnya demi membeli gaun dan perhiasan mewah. Sejak itu, mereka tak pernah bicara lagi. Malam itu, Nira mengendap masuk ke dalam rumah Lani melalui celah jendela dapur yang terbuka. Di dalamnya, Lani duduk sendiri di depan meja tua dengan lampu temaram, menjahit pakaian dengan tangan yang letih. Di sudut ruangan, tampak figura pecah yang menampilkan foto mereka berdua saat masih sahabat. Melihat itu, dada Nira terasa sesak. Ia melangkah perlahan ke arah figura itu, lalu dengan sekuat tenaga mendorongnya ke tengah lantai agar Lani melihatnya. Bunyi gesekan membuat Lani menoleh. Dari mana ini? Gumam Lani sambil memungut figura yang sudah berdebu. Ia memandang foto itu lama. Matanya tampak berkaca-kaca. Nira maju beberapa langkah, lalu menjatuhkan manik-manik kecil dari kalung milik Lani yang dulu sempat ia sembunyikan di tempat rahasia. Ia menyelipkan manik-manik itu ke sisi kain yang sedang dijahit Lani, berharap ia menyadari sesuatu. Lani menatap manik-manik itu dengan heran. Ia mengambilnya, lalu memicingkan mata. Ini manik dari kalung warisan Mama, bisiknya. Suaranya bergetar. Tapi bagaimana? Air mata mengalir di pipinya. Ia memeluk figura itu erat. Aku maafkan kamu, Nira. Aku sudah terlalu lama menyimpan luka ini sendirian. Saat itulah, tubuh Nira bergetar. Cahaya lembut menyelimuti tubuh kecilnya. Ia tak sempat berpikir. Tubuhnya terangkat, berputar pelan di udara, dan perlahan berubah kembali menjadi manusia. Tubuh mungil itu tumbuh, bulu-bulunya lenyap, dan dalam sekejap, ia kembali menjadi Nira yang dulu, namun kali ini, dengan hati yang jauh lebih bersih. Nira jatuh terduduk di tengah dapur. Lani yang terkejut hampir menjatuhkan figura. Nira, dengan air mata di mata dan suara tercekat, Nira menatap sahabat lamanya. Aku minta maaf, Lan, semua ini salahku. Aku egois, aku serakah. Tapi sekarang, aku ingin memperbaikinya. Bukan untukku, tapi untukmu. Lani memandangnya lama, lalu tersenyum kecil. Kau berubah. Dan malam itu, dua sahabat yang dulu terpisah oleh keserakahan kembali duduk berdampingan. Tak ada lagi harta, perhiasan, atau kemewahan yang ada hanya kehangatan, pengampunan, dan persahabatan yang terlahir kembali. Namun, meskipun semuanya terlihat berakhir bahagia, jauh di dalam hutan, nenek berjubah hitam masih menatap bola kristalnya. Di dalamnya, tampak sosok lain seorang lelaki muda yang juga mulai diliputi keserakahan. Dan kisah pun belum benar-benar usai. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Nira kini hidup sederhana bersama Lani, membantu di warung kecil dan menjahit pakaian pesanan. Ia tak lagi memikirkan kemewahan atau pujian, hanya ingin menjadi seseorang yang berguna. Sekecil apapun perannya, masyarakat yang dulu mencibir perlahan mulai membuka hati. Mereka melihat perubahan Nira bukan hanya dari caranya bertutur, tapi dari tindakannya. Ia membantu tetangga tanpa diminta, menyumbangkan waktu untuk anak-anak yatim, dan yang paling penting, ia tak lagi menuntut imbalan dari apapun yang ia lakukan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Nira duduk di teras bersama Lani. Di pangkuannya ada anak kucing liar yang mereka rawat bersama. Angin berhembus lembut, membawa aroma rumput dan bunga liar. Aku masih sering teringat masa itu, kata Nira sambil memandang langit. Bukan karena kutukan atau bentuk tikusku, tapi karena aku belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan di sekolah atau buku. Lani tersenyum. Kau belajar menjadi manusia. Nira mengangguk. Dan aku bersyukur pernah menjadi tikus. Karena di sanalah aku menemukan diriku yang sebenarnya. Dari kejauhan, terdengar tawa anak-anak, suara kehidupan yang tenang dan damai. Nira memejamkan mata sejenak, menghirup udara senja, lalu membuka mata dengan senyum tulus. Kisahnya memang berawal dari keserakahan dan kutukan, tapi ia menutupnya dengan keikhlasan dan harapan. Dan begitulah, gadis cantik yang dulu dikenal karena serakah, kini dikenang sebagai seseorang yang memilih berubah. Bukan karena takut,
tapi karena sadar. Dan cerita pun selesai.